Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam suatu sistem nilai. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat, seperti percaya kepada Tuhan dan toleransi, gotong royong, musyawarah, solidaritas atau ketidaksekawanan sosial dan sebagainya. Pemerintah telah mengupayakan agar pendidikan Pancasila ini tetap diselenggarakan di perguruan tinggi, meskipun pada tataran implementasinya mengalami pasang surut pemberlakuannya, tetapi sejatinya pendidikan Pancasila harus tetap dilaksanakan dalam rangka membentengi moralitas bangsa Indonesia. Dengan demikian, tanggung jawab berada di pundak perguruan tinggi untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini, kecerdasan tidak hanya mencangkup intelektual, tetapi juga mencangkup pula kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang menjadi dasar bagi pengembangan kecerdasan bangsa dalam bentuk kecerdasan ideologis. Berdasarkan uraian yang telah saya jelaskan, dapat kita pahami bahwa pendidikan Pancasila ini sangat penting diselenggarakan di perguruan tinggi, karena berdasarkan SK Dirjen Dikti nomor 38 atau Dikti nomor Kep tahun 2002 pasal 3 ayat 2 yang menyatakan bahwa kompetensi yang harus dicapai mata kuliah pendidikan Pancasila yang merupakan bagian dari mata kuliah perkembangan kepribadian adalah menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia. Intelektual dengan cara mengantarkan mahasiswa ini ada 4. Yang pertama adalah agar memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai hati dan nuraninya. Yang kedua, agar memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya. Yang ketiga, agar mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, agar mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Nah, sumber historis pendidikan Pancasila ini adalah Presiden Soekarno pernah mengatakan, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero 106-43 sebelum Masehi yang mengungkapkan Histori Vitae Magistra yang bermakna sejarah memberikan kearifan. Pengertian lain dari istilah tersebut yang sudah menjadi pendapat umum atau common sense adalah sejarah merupakan guru kehidupan. Yang kedua ada sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologis dapat dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan, dan pembaharuan dalam masyarakat. Suekanto 1982-19 menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Melalui pendekatan sosiologis ini pula, ada yang diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.